Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya nih kalian di luar sana? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat jasmani rohani, bahagia selalu, sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam naungan dari Tuhan semesta alam. Oke, kembali lagi nih bersama saya Rangga di kartu kehidupan. Kali ini masih pilih kartu ya, dengan tema apa yang ingin malaikat pelindungmu katakan nih kepadamu ya. Pesan apa yang ingin malaikat pelindungmu katakan kepadamu, oke? Kita langsung shuffle aja kartunya. Nanti dipilih 3 kartu ya. Untuk pembacaan sendiri ini kan general reading, jadi energi banyak orang ya. Bisa sedikit sesuai, atau sedikit tidak sesuai, atau sebagian besar sesuai, atau juga sebagian besar tidak sesuai. Bisa juga terbolak-balik atau vice versa ya. Bisa untuk kalian ataupun orang-orang di sekeliling kalian atau pasangan kalian seperti itu. Nah, ini langsung aja ya teman-teman, kan ada 3 kartu nih. Biar lebih jelas nih saya majuin ya. Ada 3 kartu, mana yang kalian cenderung intuisi kalian nih bisa di pause dulu mungkin ya. Mana yang kalian kira-kira mendekati apa namanya feelingnya gitu ya, bisa di file kartu 1 atau file yang 2 atau file yang 3 di pause dulu biar nanti fokus memilihnya sesuai intuisi atau kata hati kalian. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pembacaan sendiri ini adalah general reading, bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa vice versa. Kemudian mungkin bisa terbolak-balik juga ya, itu bisa untuk kalian, pasangan kalian seperti itu. Bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Kemudian jika memang belum mungkin ada keresonetan ataupun kesesuaian ya anggap aja ini hanya readingan untuk apa namanya fun reading ya, untuk apa asik-asikan aja gitu pilih kartu ya teman-teman ya. Langsung saja pembacaannya ya. Ini adalah tadi judulnya apa yang ingin malaikat pelindungmu katakan nih kepada dirimu. Oke. Kartu yang pertama nih saya kesampingin dulu ya. Nah, oke teman-teman. Kalau dari kartu yang pertama saya baca ya. Ini kalian nih sedang mengalami mungkin apa ya, seperti harus hati-hati gitu ya kalau malaikat pelindungmu ingin katakan seperti itu. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian gitu. Entah ya, entah ada persoalan apa nih gitu loh. Coba kita sambil cek untuk shufflean selanjutnya di kartu pendukungnya ya. Jadi lebih ke harus hati-hati yang pertama itu ya. Jadi kalian ini harus dengan penuh kehati-hatian gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan nih di hidup kalian seperti itu ya. Saat ini ya, setelah kalian pilih kartu ini mungkin atau mungkin sebelumnya kalian juga udah merasakan gitu. Jadi kalau orang yang memilih kartu yang pertama ini lebih ke hati-hatilah dalam melangkah seperti itu ya. Harus dengan penuh pertimbangan, jangan asal seperti itu kalau yang saya lihat ya. Kemudian eh, pesannya kira-kira seperti itu dari kartu yang pertama. Lalu kita lihat kartu pendukungnya juga ya. Kenapa sih harus hati-hatinya ya? Mungkin bisa jadi kan ini kalian nih biasanya apa-apa nggak apa ya, bukan nggak dengan pertimbangan tapi nggak usah mikir panjang lah langsung jalanin aja gitu kan, bisa jadi seperti itu ya. Jadi mungkin pesan dari malaikat pelindung kalian nih untuk hati-hati tadi gitu loh, untuk istilahnya menjalani sesuatu yang mungkin ada yang kurang kurang pas gitu ya untuk diri kalian seperti itu. Makanya menurut saya ya untuk kartu pembacaan pertamanya kan itu kan ada sesuatu yang menghimpit gitu ya atau kurang pas untuk kalian dan kalian harus berhati-hati di situ. Nah, ini coba ya. Kita kenapa sih hati-hatinya itu ya? Bisa jadi kan kalian ini kalau untuk istilahnya ada permasalahan atau yang kalian sedang hadapi nih di kehidupan yang sekarang nih, jangan sembrono gitu loh dalam mungkin menentukan pilihan, dalam tindakan kita melakukan sesuatu gitu loh. Jadi pesan yang kurang lebihnya ingin disampaikan oleh malaikat pelindung kalian nih ya seperti itu gitu. Jangan apa sih harus penuh
dengan pertimbangan gitu ya, jangan jangan sembrono lah gitu untuk melangkah, untuk berpikir, mungkin untuk menjalani apa namanya kehidupan ke selanjutnya seperti itu kalau yang saya lihat. Ya mungkin kalau soal eh, untuk apa nih kehati-hatiannya gitu ya, lebih ke arah mana seperti itu. Kalau yang saya lihat sih ini lebih ke apa ya, tentang sisi perasaan kalian memandang apa namanya, memandang kehidupan kalian nih gitu loh. Jadi dalam perasaan juga harus hati-hati dalam menilai suatu objek yang kita mungkin sedang pahami atau sedang kita telusuri gitu ya. Jadi kita harus lebih lebih apa ya, lebih ke mawas diri lah gitu. Jangan asal kita memutuskan. Nah, contohnya apa? Misalnya gini, kita lagi eh, mungkin sedang ada pilihan untuk mendapatkan apa namanya pekerjaan misalnya, atau ada pekerjaan yang baru nih yang kita handle gitu ya. Pimpinan sudah memberikan kepercayaan nih untuk kalian gitu kan. Kepercayaan untuk apa? Ya untuk misalnya memegang atau menghandle dari suatu pekerjaan yang baru tadi gitu. Nah, kita sudah diberikan kepercayaan oleh apa namanya pimpinan kita gitu ya. Jadi kita kan harus sesuai nih apa yang harus kita lakukan gitu loh dengan penuh kehati-hatian. Jangan mengecewakan pimpinan kita istilahnya yang sudah memberikan kepercayaan gitu ya. Bisa jadi kan dengan dia memberikan kepercayaan kepada kita untuk suatu pekerjaan mungkin yang bisa yang simple ataupun bisa juga yang berat gitu ya. Dia ingin melihat nih, maksudnya se apa sih, sekuat apa nih gitu atau skill kalian tuh sehebat apa sih gitu loh untuk menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang dia handle, dia berikan kepada kepada kalian nih gitu. Jadi kalian juga harus apa ya, lebih ke hati-hati, penuh dengan pertimbangan dan strategi. Kalau bisa juga ya menampilkan apa ya, sisi pekerjaan yang sangat maksimal loyalitasnya. Nah, seperti itu misalnya contoh di pekerjaan gitu kan. Kalau untuk di mungkin di sisi apa nih, percintaan. Nah, percintaan kan berarti jika kalian nih misalnya lagi dekat dengan seseorang seperti itu ya, kalau yang saya lihat dari pembacaan kartunya, ya kalian harus lebih ke apa ya, lebih rinci gitu kan, di sini lebih rinci dalam mungkin menimbang sesuatunya gitu, menimbang dalam artian sorry, lebih ke apa ya, tentang seseorang itu ya pas atau tidaknya gitu loh. Misalnya yang baru pendekatan nih ya gitu ya, melihat wah kayaknya dia itu ya jangan hanya melihat sisi baiknya gitu loh orang dari yang kita baru dekat itu ya, untuk mungkin nantinya menjadi pacar atau bagaimana. Nah, ini yang belum punya pasangan ya. Jadi dilihat juga, ada dipertimbangkan sisi buruknya dari seseorang yang kita dekat itu kalau soal perasaan atau percintaannya seperti itu. Nah, kemudian eh, mungkin kalau untuk selanjutnya, nah kalian kan baru bisa memutuskan setelah tadi memikirkan suatu dan lain hal, baik dan buruknya untuk calon pasangan kita seperti itu. Nah, kalau yang udah misalnya yang sudah mempunyai pacar, nah, ataupun sudah berkeluarga gitu ya, ya pertimbangan itu juga tetap digunakan gitu loh, kehati-hatian dari pertimbangan tadi gitu ya. Jadi kalian ini harus harus lebih ke kehati-hatian dalam melangkah, dalam bersikap seperti itu ya. Karena jika kalian nih nggak kurang mawas diri atau hati-hati ya, takutnya apa? Ya tergelincir gitu loh, tergelincir dalam hal apa? Misalnya dalam hal yang buruk lah ibaratnya gitu ya, atau negatif. Yang sebenarnya kalian sendiri juga tidak harapkan di kehidupan kalian ada hal yang seperti itu gitu. Ya paling kalau saya lihat sih lebih ke arah situ ya gitu. Jadi kehati-hatian lebih ke mayoritas untuk kehidupan kalian secara global nih gitu, bisa ke sisi percintaan kalian gitu, ke apa namanya, ke sisi pekerjaan kalian gitu, percintaan kalian, usaha kalian. Kalian harus
lebih berhati-hati dalam melangkah gitu. Melangkah itu kan dalam artian banyak hal ya, bisa bersikap, beretitude gitu loh, memutuskan sesuatu gitu. Karena yang saya lihat nih, kalau kalian milih kartu pertama, ini kalian lagi dalam berada di, ya untuk ke belakang saat ini atau mungkin sedikit ke depan nih akan mengalami jalur-jalur yang curam atau sempit gitu ya. Jadi nggak terlalu nyaman jika, ya bayangkan aja misalnya ini kan kartunya ini, kita bisa lihat yang pertama, jika kalian salah langkah sedikit kalian sudah mungkin jatuh atau nyebur ke jurang yang kita tidak tahu dalamnya seberapa, ada apa aja di dalamnya, apa yang bisa membuat kita akhirnya luka, bertahan atau tidak gitu ketika kita jatuh ke dalam curam curam yang sempit itu gitu. Jadi mungkin yang malaikat pendamping kalian ingin katakan seperti itu, berhati-hatilah melangkah dalam suatu apa namanya, dalam suatu pemikiran, sisi apa namanya, untuk percintaan, karir, juga untuk mungkin pekerjaan kalian, usaha kalian gitu. Dalam segala hal, pesan dari mungkin malaikat pelindung kalian nih, jangan sembrono gitu. Mungkin kenapa hal ini bisa dikatakan nih gitu loh dengan oleh malaikat pendamping kalian ya. Kalau yang saya lihat mungkin gini, orangnya ini selama ini mungkin yang dia lihat itu, malaikat pendamping kalian lihat itu, kalian ini orang yang apa ya, ya cuek aja gitu, istilahnya tabrak aja gitu loh. Ada sesuatu yang kurang enak gitu ya, misalnya ya udah to the point aja gitu. Kenapa? Bisa jadi kan kalau dari sisi secara psikologinya nih, orang kartu yang pertama nih, orang ini sebenarnya ekspresif gitu ya, kalau yang saya lihat ekspresif, suka to the point. Nah, tidak bisa diam atas suatu apa ya, suatu tindakan, mungkin suatu keadaan yang mungkin menyudutkan dia gitu ya. Jadi orang ini lebih ke berapi-api lah gitu ya, lebih ke, ya tapi bagus juga gitu untuk, mungkin kalau dari sisi beberapa sisi bagus karena untuk apa namanya, pertahanan diri dan lain-lain seperti itu ya. Ya tapi untuk kurang baiknya ya tadi, kadang ada hal yang tidak bisa kita putuskan langsung seradak seruduk seperti itu ya. Jadi istilahnya tanpa pertimbangan. Nah, mungkin malaikat pendamping kalian nih takut kalian nih dalam bertindak gitu loh, melangkah salah arah atau bagaimana gitu, yang nantinya akan mencelakai atau membuat diri kalian, mencederai diri kalian, sehingga kehidupan kalian juga jadi kurang baik gitu. Jadi malaikat pendamping kalian nih ingin mengatakan ya seperti itu gitu. Kalau untuk dari sisi percintaan tadi ya, lebih hati-hati menilai baik dan buruk gitu kan, yang baru mau mempunyai pasangan. Kemudian kalau sudah yang mempunyai pasangan kan berarti untuk menjaga keharmonisan dan menjaga apa ya, keseimbangan di dalam keluarga atau hubungan percintaan dalam pacarannya gitu kan. Saling menjaga untuk mungkin kalian dalam hal sikap, berbicara gitu ya, intensitas pertemuan ya dan lain-lain ya. Jadi jangan kalian hanya memandang sisi dari sisi pribadi kalian nih. Nah, gitu loh. Dari sisi pribadi kalian terhadap orang luar seperti itu misalnya ya. Tapi juga sedikit berkaca lebih ke pandang juga nih dari, jika kalian menjadi orang luar gitu loh, bagaimana yang berhadapan dengan orang yang nomor kartu pertama nih seperti kalian, seperti itu. Jadi tetap hati-hati karena ya kita nggak tahu ke depannya ya gitu, apa lagi ada masalah atau problem, bisa juga kan, karena jalur sempit di sini kan bisa jadi kehidupan kita yang tidak terduga nih ke depannya gitu. Jadi harus lebih mawas diri, mungkin lebih berpikir kreatif gitu. Jika memang dari sisi keuangan kita yang akan sempit gitu kan, berarti apa nih jalan keluar dari permasalahan keuangan itu. Nah gitu loh. Kalau dari pekerjaan, kita dalam keadaan yang sedang sulit, nah gitu ya misalnya, apa nih strategi apa yang kita harus bisa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, seperti itu kan. Kalau dari sisi percintaan, pekerjaan tadi kan, misalnya usaha, nah usaha kita lagi misalnya dalam keadaan yang sempit gitu, janganlah kita berpikir ya hal yang kurang baik atau kurang negatif gitu. Apa maksudnya,
dalam keadaan yang negatif gitu. Jadi nanti itu bisa memperburuk keadaan yang memang mungkin lagi sempit. Akhirnya seperti kita dalam berjalan di apa tebing gitu ya yang sempit. Ketika kita tidak fokus, tidak apa namanya tenang gitu ya, tidak terarah, tidak tahu stepnya kemana lagi nih setelah kita berpijak ini mau kemana. Nah itu kan akhirnya bisa jadi tergelincir. Atau seandainya kita bertahan di situ pun sampai sejauh mana kita bisa bertahan sampai akhirnya jatuh kan gitu. Makanya malaikat pendamping kalian nih untuk pesennya seperti itu. Kalau kartu yang pertama nih dia ingin mengatakan hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, hati-hatilah dalam bertindak mungkin gitu ya. Dalam untuk apa? Untuk semua aspek gitu. Karena mungkin kalau entah kalian sedang mengalami hal yang rumit atau sulit gitu yang kadang mungkin membuat dari sisi psikologi kalian ini tidak stabil gitu, bisa cenderung lebih marah tiba-tiba juga ya pokoknya ketidakstabilan itu lebih ke arah yang maaf ya sisi negatif mungkin gitu, jadi kurang positif untuk diri kalian dan orang-orang di sekeliling kalian nih. Makanya kalian harus lebih bisa meredam gitu mungkin sisi amarah kalian gitu, sisi hal yang kurang mengenakan akhir-akhir ini seperti itu. Kalau yang saya lihat sih ya pembacaan dari kartu yang pertama seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi ambillah langkah kehati-hatian untuk segala arah dan segala bidang tujuan yang kalian mungkin sedang hadapi ini gitu. Tapi kalau boleh saya mungkin menilai ya dari bacaan kartunya, kehati-hatian itu gitu ya. Jadi dalam hal apa nih gitu? Dalam hal apa kehati-hatian itu kalian harus harus melangkah tadi gitu ya. Lebih ke sisi dari pekerjaan gitu ya, pekerjaan kalian dan lebih ke pekerjaan atau usaha ya. Kalau yang mungkin nggak bekerja kan berarti usaha kalian gitu dalam mencari sumber kehidupan gitu ya untuk keluarga kalian, untuk orang-orang di sekeliling kalian seperti itu, atau untuk menopang kehidupan keseharian kalian nih kalau yang masih single gitu. Sisi keuangan apa namanya sisi tadi kita mencari itu ya sumber penghasilan dan apa namanya lebih ke sisi perasaan kalian nih memandang suatu hubungan gitu, baik hubungan pertemanan mungkin ya, percintaan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya terhadap lingkungan kalian gitu. Jadi yang kalian harus hati-hati seperti itu, baru diterapkannya ke tadi ya, ke attitude kalian, ke mungkin pembawaan kalian berbicara atau strategi yang harus diambil gitu. Jangan langsung ambil keputusan cepat yang akhirnya membuat diri kalian nih kurang nyaman atau bisa jadi tergelincir nantinya seperti itu ya. Kalau untuk kecenderungannya, nah coba kita cek ya, ini untuk zodiak apa ya kira-kira yang sedang mengalami hal ini gitu ya. Kita cabut 3 kartu, coba kita cek aja. Capricorn yang sedang lagi dalam masalah, harus dalam kehati-hatian nih kalau saya lihat. Pisces dalam melangkah dan mengambil keputusan, malaikat pendamping kalian ingin mengatakan seperti itu ya. Aries, jadi pesan dari malaikat sekali lagi, malaikat pendamping kalian nih untuk yang kecenderungan zodiaknya Capricorn, Pisces ataupun Aries, atau orang yang memilih file kartu pertama, berhati-hatilah dalam melangkah, mengambil keputusan, tindakan dalam hal apapun di kehidupan kalian, baik yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya untuk sebagai acuan saat ini ataupun ke depannya, karena kalian akan mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan atau mungkin jalur sempit yang harus kalian itu cermat dalam mengambil langkah seperti itu ya. Kartu pertama oke selesai ya. Kita lanjut ke kartu kedua. Kartu yang kedua ini kalau orang memilih agak silo lampunya. Nah, orang yang memilih kartu nomor 2, nah, apa nih untuk motivasi dari ya mungkin malaikat pendamping kalian ingin berkata apa nih kepada diri kalian gitu ya.
kalian nih harus lebih menyembuhkan apa ya, diri kalian nih gitu loh. Menyembuhkan dalam hal apa nih? Dalam hal masa lalu kalian gitu. Entah ya, eh, kenapa nih masa lalunya gitu kan. Jadi yang lebih saya baca dari kartu ini sih, kalian harus menyembuhkan diri kalian atau perasaan kalian gitu ya. Hmm, kepada masa lalu kalian gitu. Jadi harus menyembuhkan untuk menyembuhkan saat ini gitu justru ya. Jadi dari suatu hal yang memang kalian ini kurang ada di masa lalu yang kurang baik atau apa sih kalian rasakan nih kayaknya kurang mengenakan nih buat kalian gitu ya. Itu berdampak buruk di masa kini gitu loh, di masa yang saat ini kalian jalani gitu. Makanya kalian harus ada penyembuhan diri lah ibaratnya dari suatu kejadian di masa lalu yang mungkin ada beberapa hal atau banyak hal atau sedikit hal yang tapi membekas di diri kalian. Karena apa? Orang yang milih kartu kedua ini ya dalam keadaan itu gitu ya. Jadi dari kesembuhan atau luka yang belum sembuh gitu maksudnya di masa lalu itu membuat diri kalian ini istilahnya apa ya? Jadi kalau kita mau ngelangkah itu ibarat contohnya ya kurang apa ya? Kurang yakin gitu loh atau kurang baik, kurang dalam keraguan-raguan gitu. Karena apa? Karena dari sisi masa lalu tadi nih ada suatu memori atau ingatan kalian yang kurang nyaman di masa lalu tentang suatu hal. Kalian yang tahu nih ya tentang kartu yang nomor 2. Jadi itulah yang membuat kalian mungkin gitu ya eh, belum sembuh dalam artian belum bisa menyembuhkan hal yang tadi itu jadi belum bisa apa ya move on lah ibaratnya gitu untuk yang saat-saat ininya gitu sehingga apa kehidupan yang kalian jalan ini juga belum kehidupan yang maksimal gitu karena dari yang lalu itu kalian belum berusaha menyembuhkan suatu dan lain hal yang tadi seperti itu. Nah kalau untuk malaikat pelindung kalian nih ingin mengatakan apa ya tadi istilahnya mungkin carilah sesuatu yang bisa membuat diri kalian tuh rileks gitu loh, rileks atau jalan keluar dari permasalahan yang tadi kalian di masa lalu ini belum sembuh gitu apa kan kalian yang tahu nih misalnya ya contohnya misalnya gini saya ini orang yang dulu di masa lalu misalnya wah pernah dibuat apa dalam hal kecurangan gitu loh sama sahabat saya atau mungkin ini contoh aja ya ada yang ditipu dalam hal bisnis gitu misalnya kalian udah mengeluarkan uang banyak ternyata yang nipu tuh teman sahabat atau teman atau sahabat kalian sendiri dan dia kabur yang mana itu sahabat akrab gitu ya tadinya kalian sudah percaya jelas seperti itu paling ya apa ya berusaha bangkit lah gitu kan berarti kalau dari sisi itu gitu kalian merasa ditipu dicurangi dan lain hal kalau menurut saya begitu ya walaupun memang sulit gitu mungkin tapi ya sedikit demi sedikit harus bisa di dalam diri kaliannya ini gitu untuk menyembuhkan masa lalu kalian itu gitu ya kalau menurut saya jadi masa apa ya hidup kalian di masa kini ini nggak terganggu dengan keadaan jadi lebih fresh lebih pulih gitu memaafkan lah berusaha memaafkan masa lalu kalian nih kalau yang saya lihat ya jadi malaikat pendamping kalian nih ingin mengatakan itu sebenarnya kepada kalian semoga apa supaya kalian ini maksimal hidup yang di masa kini tuh gitu loh nggak ada sesuatu yang tertahan nggak ada sesuatu yang terbebani gitu loh dari kejadian masa lalu kemarin itu gitu kalau saya lihat dari pembacaan kartunya sih seperti itu gitu ya untuk orang yang memilih kartu berarti ini nomor 2 seperti itu kemudian emang ada apa sih nih gitu misalnya di masa lalu ya banyak hal ya karena ini kan energi general apa yang kalian pilih nih kartu nomor 2 berarti kan kalian bisa merasakan apa ada energi-energi negatif atau keburukan yang kalian bawa nih atau terbawa oleh energi yang lalu-lalu di kehidupan kalian di masa yang sekarang gitu apakah ada yang terbawa atau tidak terbawa gitu karena itu ternyata kalian sadar atau tidak terdampak atau akan berdampak kepada apa berdampak kepada kehidupan kalian yang di masa sekarang gitu sehingga dari sakitnya masa lalu itu
ya kalian juga mengalami masih belum sembuh atau dalam keadaan sakit di masa yang sekarang. Akhirnya apa? Nanti akan berdampak lagi ke keadaan kalian di masa depan gitu. Jadi nggak maksimal atau mungkin ada suatu hal yang kalian nih masih istilahnya nggak sesuai gitu loh, atau masih sakit lah ibaratnya. Kalau luka itu masih sakit terus, nggak sembuh-sembuh gitu. Baik itu padahal lukanya sudah di masa lalu gitu ya, dibawa sekarang dan terus akan luka itu akan terus terbawa sampai masa yang akan datang seperti itu. Jadi kalian mungkin dalam melangkah nih jadi ragu gitu loh. Dalam kalian untuk mengejar karir juga jadi nggak terfokus gitu. Dalam sisi percintaan sepertinya kurang antusias gitu kan, bisa jadi seperti itu ya dari kartu yang kedua ini gitu. Atau ya memang gini, misalnya kalian ada suatu kejadian yang kurang enak di masa lalu gitu ya. Dengan kalian nih misalnya wah saya pernah berseteru gitu dengan siapa? Hmm, dengan pimpinan kalian misalnya di kantor gitu ya. Ya emang itu sulit ya. Kita ibaratnya gini, sekarang ini kan zamannya udah modern ya, kita mau berbuat apa kepada dia, mau bagaimana kan agak sulit gitu. Ya semesta ini nggak akan tidur kok gitu loh, nggak akan tidur kok. Tuhan melalui semesta alam ini tidak akan tidur atau akan selalu mencatat karma baik, karma buruk, apa yang telah kalian terima di masa lalu gitu. Dengan kalian memaafkan tadi ya orang atau keadaan yang kalian lupakan itu ya tetap nanti akan mendapatkan karmanya sendiri dan kalian akan mendapatkan suatu kebaikan mungkin jika kalian memang posisi yang dijolimi gitu di masa yang dulu gitu. Saat ini ya tugas kalian adalah memaafkan gitu, seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat untuk kartu yang nomor 2 sih lebih ke arah situ ya. Jadi kalian ini berusaha apa namanya, berusaha, malaikat kalian yang ingin dikatakan nih harus berusaha dalam menyembuhkan diri gitu untuk masa lalu kalian, seperti itu. Jangan jangan apa ya, jangan selalu mengingat ke belakang seperti itu ya. Apa hal yang kurang mungkin enak gitu loh dari masa-masa lalu gitu ya. Jadi di sedikit dilupakan gitu atau lupa sama sekali ya lebih bagus. Kalian bisa melupakan sepenuhnya gitu ya. Fokus aja di masa yang sekarang. Jadi lebih ke situ ya arahnya gitu. Misalnya apa, kalau untuk contoh misalnya dari sisi apa nih, percintaan ya misalnya ya. Dari sisi percintaan berarti kan untuk sisi, percintaan tadi kalian ya apakah ada nih di yang sekarang ini kalian sudah mempunyai pasangan gitu ya, misalnya apakah ada sudah mempunyai pasangan? Nah, misal sudah, berarti kan yang lalu itu kan mantan kalian gitu ya. Nah, gitu. Ketika kalian dulu mengalami hal yang mungkin dengan mantan kalian ini kurang baik gitu ya, atau dulu tuh kayaknya mantan kalian nih membuat sakit yang begitu perih nih ke kalian gitu ya, pedih sampai tidak bisa dilupakan, atau kalian ditinggal oleh mantan kalian nih menikah misalnya ya, contohnya yang ditinggal pasangan mungkin. Tapi kalian sekarang nih eh, misalnya masih terus mengingat nih, nah ya kan, contohnya. Berarti kan kalian terus hidup ke belakang itu, nggak melangkah ke depan. Dampaknya apa? Nah misalnya kalian belum punya pasangan, akhirnya terfokus takut gagal yang seperti kemarin kalian ditinggalkan gitu kan. Akhirnya secara tidak langsung kan kalian menyerap aura dari kekurang baikan atau kenegatifan ya. Sehingga apa? Mungkin orang yang melihat yang saat ini ada ingin berusaha dekat dengan kalian atau apa gitu ya. Jadi agak gimana ya? Agak bingung gitu loh dengan kalian menghadapi kalian ini gitu. Karena apa ya? Kalian banyak ketakutan atau kenegatifan dari masa lalu kemarin gitu. Akhirnya apa? Ya selalu gagal atau tidak selalu tidak apa ya, tidak pas dengan orang-orang baru yang kalian temui. Akhirnya kalian sendiri terus gitu. Misalnya ya dari sisi percintaan ini mah contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya yang sudah punya pasangan gitu, punya pacar ataupun punya suami atau istri seperti itu. Ya dengan kalian hidup di masa lalu itu kan berarti kalian hidup dengan siapa gitu. Padahal
sekarang sudah ada pendamping yang baru nih gitu loh. Harusnya kan dijaga perasaannya, dijaga hubungannya gitu loh. Bahagiakan dia yang di sampingmu, kan seperti itu harusnya ya. Jadi janganlah kita membandingkan sesuatu gitu loh, membandingkan sesuatu yang lalu-lalu seperti itu kalau yang saya lihat. Nah, kemudian dari sisi apa nih? Dari sisi mungkin pekerjaan ya. Misalnya pekerjaan kalian mengalami keadaan kurang menyenangkan nih di perusahaan yang lama misalnya. Nah, ketika kalian menghadapi perusahaan yang baru gitu ya. Ya mungkin kalian juga kan di masa lalu karena menyebab mengalami keadaan yang seperti itu ya kurang menyenangkan di masa lalu misalnya dari sisi pekerjaan nih. Berarti kan kalian juga ada salahnya kemungkinan di masa lalu misalnya. Harus dibenahi dong. Nah, ketika di perusahaan yang baru, berarti apa aja poin-poin yang harus kalian benahi nih gitu loh. Supaya tidak terjadi kecenderungan hal kejadian ataupun apapun yang di masa lalu yang kurang menyenangkan di perusahaan kalian yang lama gitu. Meminimalisir seperti itu. Tapi kalau kalian terus memandang yang masa lalu, terus sudah dapat perusahaan baru, kalian tidak belajar atau makin parah tentang suatu apapun gitu ya. Bisa jadi kan di perusahaan yang ini malah yang kalian pijak malah lebih parah dari keadaannya daripada perusahaan kalian yang lalu jika kalian bekerja seperti itu. Nah, dari sisi usahanya nih misalnya ya, pekerjaannya usaha misalnya gitu. Nah, sama gitu ketika kalian mengambil suatu usaha, ya contoh usaha misalnya rumah makan bakso, nah misalnya ya, ketika kalian sudah pernah mengalami kegagalan di yang lalu gitu loh, di tempat yang lama, nah itu ada kekecewaan, ada sakit hati, atau ada seseorang yang mencurangi meniat burukan kepada usaha kalian yang lalu nih di tempat yang lalu. Nah, ketika di tempat yang baru, berarti kan kita harus mawas diri kan, semangat, tetap berjuang, tetap menjaga usaha kita agar berkembang dan tidak ada lagi orang-orang yang mungkin ingin mencurangi usaha kalian seperti yang lalu-lalu. Nah, gitu dari sisi usaha ya. Jadi dari sisi percintaan, nah, juga dari sisi keuangan gitu. Misalnya keuangan, kalian pernah tertipu tadi misalnya ya oleh teman, oleh sahabat, oleh keluarga sendiri misalnya dalam sisi usaha yang tadinya mau kita benar-benar bangun bersama seperti itu dan lain-lain, ternyata ketipu berapa ratusan juta atau miliaran misalnya, yang mana kalian boleh nabung susah payah seperti itu ya. Nah, ketika keadaan yang seperti itu ya memang berat ya, siapa sih yang bisa melupakan dengan cepat, tapi seenggaknya dikikis sedikit-dikit atau diredam lah gitu untuk melupakan hal yang tersebut, bangkit, kumpulkan kembali pundi-pundi keuangan kalian sedikit demi sedikit sampai akhirnya kalian bisa membuka usaha kembali seperti itu, atau bangkit kembali dari sisi keuangan atau tadi ya usaha kalian gitu. Ya paling sih kalau yang saya lihat seperti itu ya. Jadi kalian nih harus seimbang gitu loh, seimbang karena hidup kalian ini kan di masa yang sekarang itu. Pegang teguh satu apa nih yang harus kita lakukan step awal untuk membenahi yang sekarang gitu kan, lebih baik ke situ daripada kalian nih mungkin berpikir selalunya ke belakang gitu, entah perbandingan dalam hal apa nih ya, memikirkan ke belakangnya sehingga yang membuat perjalanan hidup kalian di masa kini ini jadi kurang kurang baik gitu ya kalau yang saya lihat sih seperti itu. Jadi pesannya apa nih dari kartu yang nomor 2 untuk apa namanya, kartu yang nomor 2 untuk kalian nih, pesan malaikatnya, malaikat pelindung kalian apa? Ya tadi, kalian butuh menyembuhkan diri kalian ke belakang gitu. Butuh menyembuhkan diri kalian ke belakang, kalian cari langkah awal untuk penyembuhan tadi gitu ya. Ya mungkin dari hal-hal terkecil gitu. Kalau luka itu ibaratnya kan dari luka yang besar itu coba dibersihkan dulu gitu loh. Ambil langkah-langkah itu loh sehingga luka kalian menjadi sedikit bersih gitu ya dari mungkin infeksi dan lain-lain, kemudian baru diperban baru ini. Nah itu loh, jadi cari step-step untuk kalian ini menyembuhkan luka di masa lalu kalian. Pesan dari malaikat pelindung kalian seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa menyembuhkan luka di masa lalu kalian untuk pulihnya
kehidupan kalian di masa sekarang, bahkan nanti untuk di masa ke depan kalian gitu. Lupakan masa lalu seperti itu. Apalagi masa lalu yang kurang buruk, apa namanya, yang sangat buruk, yang menyerap aura sangat negatif di dalam kehidupan kalian nih, kartu yang nomor 2 seperti itu. Paling kalau pembacaannya sih yang saya lihat seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian kartu yang nomor 2 ini cenderung ke zodiak apa ya? Coba kita cek ya. Jadi yang mengalami mungkin luka atau keadaan kurang menyenangkan, keadaan buruk yang memang harus dilupakan nih kata malaikat pelindung kalian, zodiak apa nih yang cenderung sedang mengalami hal tersebut ya saat-saat ini? 3 kartu ya. Sorry, kartunya salah nih. Kebanyakan kartu. Coba ya, zodiak ini zodiak apa ya kira-kira? Kita cek. Capricorn, zodiak yang sedang mengalami luka di masa lalunya sehingga terbawa saat ini, dan negatif saat ini masih terbawa ya Leo. Wah, Leo ada nih ternyata. Capricorn juga ada. Kemudian Aries. Nah, itu ya. Jadi sembuhkan luka kalian untuk zodiak ini. Capricorn, Leo, dan Aries. Untuk apa? Maksimal hidup kalian saat ini dan kedepannya. Oke, teman-teman. Langsung aja kita di readingan yang ketiga ya. Kita benahi dulu sebentar. Untuk readingan yang ketiga, nah, kartu yang kalian pilih nih, yang nomor 3, Journey by Moonlight, ya kan? Apa nih pesan dari malaikat pendamping kalian untuk kalian, mungkin ya masukannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, kita coba cek. Ini lampunya agak silo. Dari malaikat pendamping kalian yang ingin disampaikan kepada kalian nih gitu ya. Ini lebih ke apa ya? Kalian nih harus percaya pada keajaiban gitu loh. Percaya pada keajaiban, percaya pada apa ya, hal-hal yang jangan selalu menuntut logika kalian gitu loh. Ini kalau kartu yang nomor 3 nih yang memberi masukannya seperti itu kurang lebihnya kepada orang yang memilih kartu nomor 3 ya. Jadi pesan dari malaikat pendamping kalian nih, jangan selalu kalian nih kayaknya overthinking dan ya apa ya, selalu logika yang dikedepankan gitu loh. Padahal hidup ini kan antara dua alam ya gitu, nyata dan tidak nyata. Ibaratnya diri kita juga ada antara dua pemikiran nih, pemikiran dari hati gitu ya, dari intuisi, penilaian, bisa dari logika gitu. Jadi jangan terlalu mengandalkan logika kalian mungkin ya, kalau yang saya bisa gambarkan pesan dari malaikat kalian nih untuk kalian seperti itu ya. Jadi kalian nih harus percaya akan suatu hal berarti gitu kan, akan suatu pedoman di dalam diri kalian sendiri gitu. Jangan hanya logika, berarti ada satu lagi apa nih gitu ya, kan ada bulan di sini. Bulan kan bisa kita ibaratkan itu kan teduh gitu ya, cukup menerangi tapi tidak terlalu yang sinarnya menusuk seperti matahari seperti gitu kan ya. Kalian harus rehat, tenang gitu kan, percaya kepada suatu yang mungkin di luar nalar dan logika gitu sesekali. Kan kita harus ada frekuensinya juga nih, jangan selalu yang diandalkan logika ya kurang bagus juga, atau selalu yang diandalkan itu intuisi ya enggak, kan harus balance mungkin ya. Kadang ada yang kita harus memakai mungkin intuisi, kadang juga harus ada yang kita memakai logika, kan seperti itu ya. Jadi pesan dari malaikat ya untuk kalian seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi percayakan hati kalian gitu loh, atau sedikitlah menghargai sesuatu yang di luar logika kalian gitu. Jangan jangan ego seperti apa ya, wah kalau saya mah sistematis, nggak percaya yang hal-hal yang bagaimana. Nah itu ya, sedangkan mungkin kan kita aja hidup ini kan berdampingan nih antara yang terlihat dan tidak terlihat gitu ya. Misalnya makhluk halus, misalnya apa, jin, itu kan udah jelas kan kita nih hidup di apa, alam yang berbenturan dengan mereka nih atau berdampingan kan gitu ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan logika kalian yang mungkin kalian nih mungkin sudah pinter gitu ya, sekolah tinggi gitu. Aduh sorry,
logika kalian juga hebat gitu ya. Jadi kalian juga orang yang sistematis ya, tapi jangan jangan terlalu itu yang dikedepankan gitu. Lebih seimbang lah menurut penyampaian dari malaikat pendamping kalian nih, seperti itu kalau yang saya baca. Karena apa? Ketika kita terlalu percaya pada logika gitu kan ya, ada juga kan yang tidak pasnya gitu loh. Gitu, seperti itu. Tidak pasnya apa nih gitu. Ya banyak hal gitu. Misalnya gini contoh ya. Kalian nih lagi di dalam masa-masa misalnya PKL itu contoh ya, PKL kuliah, praktek kerja nyata gitu ya, atau sedang berkunjung di suatu tempat atau daerah seperti itu kan. Kadang kan ada aja nih ya kan daerah-daerah tertentu yang mungkin ya maaf lebih ke sisi kebudayaannya nih mensakralkan tempat tertentu gitu. Misalnya ini kalian nih lebih ke pandangan logika kalian itu akhirnya apa lebih ke jadi ego atau kesombongan kan bisa jadi ya gitu. Padahal di situ maksud tujuan dari inti semuanya itu kan lebih saling menghargai. Misalnya ada nih ya, ini contoh aja ya, misal ada yang naruh sesajen di lautan, nah misalnya ini kalian di suatu tempat nih, nah ketika logika yang kalian mainkan gitu ya, yang memang kalian ini pinter hebat mungkin ya, detailnya sudah berderet gitu kan bisa jadi ya, kemudian memang smart, banyak prestasi, logika kalian hebat gitu ya, secara kinerja hebat dan lain-lain. Ketika kalian lagi di daerah orang seperti itu, nah maaf-maaf nih, kalian akhirnya ada kesempatan melihat sesaji seperti itu, kalian tendang, kalian tumpahkan, misalnya. Ini contohnya ke arah situ ya. Karena saya lihat lebih ke percaya kepada magic kan ini kalau untuk kartu ininya ya. Tapi saya lebih ke bukan magic tapi lebih ke hati nurani lah ya mengartikannya gitu. Jadi, nah ketika kalian itu tadi ya balik lagi menendang itu dan lain hal. Pertama, apa yang mungkin orang lain sekitar kalian berada di tempat atau di desa tersebut kan melihatnya, itu orang kok nggak sopan. Nah, itu kan sisi manusia nih melihatnya ya. Kok orang lain, kok pendatang kayak gitu, dia bolehlah nggak percaya, tapi jangan kayak gitulah. Lebih istilahnya tidak menghargai adat istiadat atau kebudayaan yang sudah berlangsung gitu. Ya itu misalnya ya belum tentu pas untuk suatu agama misalnya, atau ya jangan bawa agama ya, tapi lebih ke apa ya, belum suatu pas untuk suatu hal yang dari sisi logika kalian misalnya ya, itu kayaknya nggak pas deh, ngapain kayak gitu-gitu misalnya. Ya tapi paling tidak saling menghargai lah seperti itu. Nah, jika dilihat dari sisi dunia lainnya, nah misalnya gitu ya, kita lihat lagi, bisa jadi kan makhluk-makhluk halus gitu yang mungkin melihat keadaan yang seperti itu gitu ya, nih orang kok sombong amat nih gitu, akhirnya ya ada kebiasaan yang menaruh sesaji tadi itu, mungkin ya kita nggak tahu ya itu sumber makanan mereka atau bagaimana, kan kita ya saling menghargai lah intinya. Kalian tumpahkan seperti itu akhirnya mereka marah, kalian celaka gitu loh yang di luar nalar, misalnya tiba-tiba kakinya patah, tergelincir atau kena musibah apa, atau menjadi hilang akal justru jadi kayak sering kesurupan dan lain-lain. Nah itu jadi itu contoh untuk suatu hal yang berhubungan dengan magic ya, dalam artian ini kan believe in magic, tapi saya lebih mengartikan percayalah kepada intuisi dan hati nurani juga gitu, jangan jangan kalian hanya mengandalkan logika gitu. Kalau secara umum apa, nah misalnya ketika kalian mau pergi ke gunung contohnya ya, mau pergi naik gunung gitu, kalian nih sedang apa namanya asik-asiknya nih janjian sama teman kalian, wah mau ke gunung A, gunung B, seperti itu kan, mau naik ke gunung, udah bahagia, udah kebayang nih euforianya, kalian pasti menyenangkan untuk kalian. Nah ketika naik ke gunung itu gitu ya, tiba-tiba kalian izin nih pada orang tua, dan orang tua kalian kayak misalnya ya, ini kalau contoh dari pembacaan kartunya, nah lebih ke boleh nggak bu, ayah gitu saya pergi, misalnya katanya jangan, ayah kalian, ibu kalian udah menjelaskan hal bla 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 gitu ya, panjang lebar seperti itu. Ya boleh kalian tetap mengambil keputusan diri kalian, boleh. Tapi diresepin dulu nih, maksudnya omongan dari orang tua itu dirasakan, minta petunjuk kepada Tuhan gitu kan ketika kalian berdoa.
apakah saya pasnya itu pergi atau tidak. Nah itu, jadi jangan langsung memutuskan dengan logika kalian yang tidak percaya dengan apa ya, maksudnya kurang yakin dengan hati nurani kalian gitu. Dengan sesuatu yang kalian di luar logika kalian, kalian langsung putusan, ah, masa ibu ngomongnya begini, ayah saya mau pergi-pergi aja. Nah itu kan balik lagi, restu dari orang tua juga kan sangat penting untuk kita mungkin pergi, untuk kita mencapai kesuksesan, untuk kita dimanapun kan gitu ya. Jadi hargailah hal-hal yang semacam itu gitu. Jangan kalian merasa pintar sendiri atau lebih ke logika yang kalian kedepankan seperti itu. Nah, keadaan seperti ini juga lebih ke mayoritas nih ya. Jadi bisa ke mungkin percintaan kalian gitu. Melihatlah sisi hati dari pasangan atau yang baru mau punya pacar kan berarti lihatlah sisi hati calon pacar kalian nih gitu loh. Perhatikan dia gitu. Ya tidak hanya yang dengan logika gitu. Bisa jadi kan kita mendoakan dia juga apakah jodoh yang terbaik untuk kita gitu, calon pacar kita yang bakalan nantinya terus panjang jodohnya sampai ke pernikahan. Nah kan gitu ya. Jadi jangan cuman apa ya mengandalkan logika lah intinya gitu. Kemudian kalau apa nih misalnya sisi pekerja apa sisi usaha. Nah, sisi usaha bekerja gitu ya. Ya sama, dengarkan juga kata hati kalian gitu, bijak dalam menyikapi untuk permasalahan di sekeliling kalian seperti itu. Kalau yang saya lihat sih ya dari pembacaan kartunya gitu. Nah kemudian dari sisi keuangan ya juga sama, balik lagi. Jadi malaikat pelindung kalian nih berbicara seperti ini untuk global kalian memandang kehidupan gitu ya, tentang sisi apapun gitu yang kalian temukan di kehidupan kalian. Jangan cuman mengagungkan logika kalian, intinya seperti itu ya. Malaikat pelindung kalian ingin ingin mengatakan atau berbicara kepada kalian seperti itu. Untuk apa? Ya untuk adanya keseimbangan gitu. Karena Tuhan itu menciptakan dalam diri kalian nih atau diri semua orang gitu kan. Ada otak, ada juga hati. Nah, itu. Seimbanglah. Jadi malaikat kalian malaikat pendamping kalian nih di orang kartu yang nomor 3 ini ingin mengatakan itu. Seimbanglah dalam menjalani kehidupan kalian antara eh, mana yang harus diputuskan dengan logika kalian, mana yang harus juga hati kalian ikut mempertimbangkan suatu keputusan tadi. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Malaikat pelindung kalian nih ingin mengatakan seperti itu kepada diri kalian nih, yang orang kartu nomor 3, seperti itu. Paling sih pembacaan kurang lebihnya di kartu nomor 3 yang saya rasakan seperti itu ya. Lewat kartunya ini ya yang saya lihat. Jadi kalian harus tetap yakin, teguh, memutuskan sesuatu itu tentunya atas berdasarkan hati juga gitu, atas doa-doa kalian kepada Tuhan kalian baru putuskan. Jangan langsung aja putuskan apa yang menurut daya nalar kalian atau logika kalian. Nah, itu seperti itu. Untuk zodiaknya kecenderungan zodiak apa ya? Coba kita lihat ya. Dari pembacaan kartu yang ketiga, file yang ketiga ini zodiaknya zodiak apa nih kira-kira? Saya cabut 3 kartu ya. Aquarius kecenderungannya mengalami hal tersebut ya. Kemudian Taurus, kemudian Scorpio nih. Jadi 3 zodiak ini yang kecenderungannya sedang mengalami mungkin logika yang dikedepankan ya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Jadi untuk zodiak Aquarius kurang lebihnya Taurus atau Scorpio seperti itu. Oke, teman-teman, pembacaan file 3-nya selesai ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, yang sudah mendengarkan, sudah menyaksikan kartu kehidupan gitu, teman-teman di luar sana. Kemudian yang baru masuk ataupun menonton channel ini, saya juga ucapkan terima kasih. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, juga tombol lonceng notifikasinya ya, agar ada notifikasi terbaru dari kartu kehidupan, seperti itu. Teman-teman, pembacaan file kartu 1, 2, 3-nya seperti itu aja ya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nah, jika belum resonate ya anggap aja ini readingan fun reading, tapi jika resonate berarti energi ini untuk kalian mungkin ada yang bisa dibenahi gitu ya, untuk memotivasi diri kalian lebih baik lagi ke depannya. Oke, teman-teman,
Yang ingin private reading ada di deskripsi, itu ada di Instagramnya, bisa DM dulu, selanjutnya via WA ya. Oke teman-teman, saya Rangga pamit undur diri. Tema dari kartu kehidupan kali ini seperti itu aja ya. Selamat berjumpa lagi di tema-tema selanjutnya teman-teman. Bye-bye.